Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dika Prastia Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika perilaku siswa sebagai individu. Yang dimana ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan nilai akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran yang diampu oleh Miss Dewi Listia. Baik, langsung saja. Apa sih itu dinamika perilaku siswa sebagai individu? Dinamika perilaku siswa sebagai individu merujuk pada proses perubahan, perkembangan, serta interaksi yang terjadi dalam diri siswa yang dipengaruhi oleh faktor internal. Di antaranya seperti faktor psikologis, kognitif, dan fisiologis, dan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial, budaya, serta interaksi dengan orang. Dalam konteks pendidikan, penting untuk memahami perilaku siswa agar dapat mendukung mereka dalam proses belajar secara optimal. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 3, yaitu faktor psikologis, faktor kognitif, dan faktor fisiologis. Faktor psikologis yaitu perasaan, emosi, motivasi, dan kepercayaan diri memainkan peran besar dalam perilaku siswa. Misalnya, siswa yang merasa tidak percaya diri mungkin menunjukkan perilaku yang lebih tertutup atau menghindari tantangan. Lalu ada faktor kognitif, yaitu perkembangan intelektual dan cara siswa memproses informasi juga mempengaruhi perilaku mereka. Perbedaan dalam cara berpikir, cara belajar, dan pemecahan masalah berpengaruh pada perilaku sehari-hari di sekolah. Lalu yang terakhir ada faktor fisiologis, yaitu kondisi fisik seperti kesehatan atau kecapean bisa mempengaruhi energi, perhatian, dan kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan baik. Perubahan biologis seperti masa pubertas juga dapat mempengaruhi perilaku siswa. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal juga terdiri dari 3 faktor, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan sebaya, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga yaitu pola asuh, nilai yang ditanamkan oleh orang tua, serta hubungan antara siswa dengan keluarga dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku di luar dan di dalam sekolah. Lalu yang kedua, lingkungan sosial dan sebaya, yaitu pengaruh teman sangat kuat dalam perkembangan perilaku siswa. Interaksi siswa dengan teman-teman dapat membentuk kebiasaan, sikap, serta nilai-nilai tertentu yang dibawa ke dalam konteks belajar. Lalu yang terakhir, lingkungan sekolah, yaitu guru, fasilitas sekolah, serta kultur yang berkembang di sekolah berpengaruh dalam membentuk perilaku siswa. Keberadaan guru sebagai figur otoritas dan pembimbing sangat penting dalam mengarahkan perilaku siswa. Selanjutnya ada tahapan perkembangan perilaku siswa. Di sini ada 2, yaitu perkembangan fisik dan psikososial dan perkembangan kognitif. Perkembangan fisik dan psikososial yaitu dalam proses perkembangannya siswa mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Nah, perubahan ini seringkali mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku di sekolah dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa siswa berkembang melalui tahapan berpikir tertentu.
Nah, sebagai contohnya, siswa pada usia sekolah dasar mungkin lebih konkret dalam berpikir, sedangkan siswa usia remaja mulai berpikir lebih abstrak dan logis. Selanjutnya, ada pengaruh motivasi dalam perilaku siswa. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu perilaku siswa dapat dipengaruhi oleh dorongan internal mereka untuk melakukan sesuatu karena minat atau kepuasan pribadi. Siswa yang termotivasi secara intrinsik akan lebih bersemangat belajar dan lebih tahan terhadap tantangan. Sedangkan siswa ekstrinsik yaitu penghargaan eksternal seperti nilai, pujian, atau pengakuan dari orang lain juga dapat mempengaruhi perilaku siswa. Namun, terlalu banyak bergantung pada motivasi ekstrinsik bisa membuat siswa kurang termotivasi jika penghargaan tersebut tidak ada. Kemudian yang selanjutnya ada strategi mengelola perilaku siswa. Ini terbagi menjadi 4, yaitu pemberian umpan balik positif, pengembangan keterampilan sosial, pengelolaan konflik, dan pembentukan lingkungan yang mendukung. Pemberian umpan balik positif yaitu menghargai perilaku positif dapat memotivasi siswa untuk terus menunjukkan perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya pujian atau pengakuan atas usaha mereka, bukan hanya hasil. Karena untuk menghargai itu kita harus menghargai juga usaha mereka, bukan hanya hasil gitu. Lalu selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati akan mempengaruhi perilaku mereka di sekolah. Sebagai contohnya, memberikan program pendidikan sosial emosional di sekolah sangat penting untuk pengembangan keterampilan sosial ini. Kemudian ada pengelolaan konflik. Mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik dan memberikan ruang untuk menyelesaikan perbedaan dapat membantu menjaga hubungan yang sehat dan produktif antara siswa. Karena siswa itu seringkali terlibat dalam konflik antar pribadi antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Intinya sering terjadi tawuran lah. Jadi kita harus harus mengajarkan keterampilan menyelesaikan konflik. Lalu yang terakhir ada pembentukan lingkungan yang mendukung. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan suportif akan mendorong siswa untuk berkembang dalam hal perilaku yang positif, seperti perhatian pada kesejahteraan mental dan emosional siswa menjadi kunci. Kemudian ada peran guru dalam dinamika perilaku siswa. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa. Sebagai fasilitator dan pembimbing, yaitu guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam aspek kognitif maupun sosial. Yang selanjutnya, membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Relasi yang baik antara guru dan siswa dapat mempengaruhi bagaimana siswa berperilaku. Jadi siswa yang merasa siswa
kenapa sih gitu harus membangun relasi yang baik antara guru dan siswa? Karena siswa dapat merasa dihargai dan dipahami oleh guru, maka cenderung lebih kooperatif dan termotivasi. Lalu yang terakhir, menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa. Setiap siswa memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Maka dari itu, sebagai guru perlu memiliki pendekatan yang fleksibel dan memahami perbedaan individual untuk memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama pengalaman hidup, yang kedua perubahan lingkungan, yang ketiga intervensi dan dukungan psikologis. Untuk pengalaman hidup, yaitu pengalaman yang dialami siswa seperti masalah keluarga, persahabatan, atau bahkan keberhasilan dalam belajar akan membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Yang kedua perubahan lingkungan, yaitu perpindahan sekolah atau perubahan situasi sosial, ekonomi bisa memengaruhi cara siswa beradaptasi dan berperilaku. Yang ketiga, intervensi dan dukungan psikologis, yaitu dalam beberapa kasus siswa yang memiliki masalah perilaku mungkin memerlukan bantuan dari konselor sekolah atau ahli psikologi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mendasar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu perilaku siswa sebagai individu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat internal dan eksternal. Mengerti dinamika ini memungkinkan pendidik untuk lebih efektif dalam merencanakan pendekatan yang sesuai untuk mendukung perkembangan positif siswa. Nah, dari kesimpulan di sini intinya dengan memahami aspek-aspek psikologis, sosial, dan pendidikan yang memengaruhi perilaku siswa, pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual mereka untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dari materi yang diambil, karena kita intinya masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.